Kevin pecat. Orang dipecat gawe rusak alam dunia. Jadi yang bertanggung jawab ketika negara sudah rusak, para menteri-menteri bajingan tolol itu, teman-teman ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mereaksi videonya Kiai Imad yang tegas, lantang, dan keras memberikan sebuah kritik kepada Presiden Prabowo agar supaya Presiden Prabowo mencopot menteri-menteri yang berafiliasi kepada klan Ba'alwi, kepada HTI. Intinya kepada organisasi-organisasi yang mengancam kedaulatan bangsa. Sudah terbukti teman-teman sekalian, organisasi seperti FPI yang tadinya adalah Front Pembela Islam, yang kemudian berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Rekam jejak Front Persaudaraan Islam ini sudah nyata-nyata, ya, selain punya ADART, punya visi misi mengubah Indonesia menjadi negara syariat. Nah, ini visi misi tidak bisa dihapus, teman-teman. Nggak mungkin bisa dihapus. Kalau suatu organisasi sudah punya visi misi mengubah negara dengan ideologi semaunya, kemudian apalagi di situ di visi misinya terpampang jelas mengubah Indonesia menjadi negara syariat, kemudian punya rekam jejak melawan negara. Takbir! Kalau saya ajak turun ke Pung Istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Punya rekam jejak mendukung ISIS, punya rekam jejak ingin melengsarkan presiden, melengsarkan wakil presiden. Kalau ada menteri yang mendukung, ini menterinya menteri koplak bin pekok, ya. Jadi menteri-menteri yang mendukung organisasi tersebut adalah menteri yang koplak bin pekok. Dan kita tandai teman-teman kemarin ketika peristiwa, ya, kumpul para mukibin, ya, membela Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, itu dari mulai gubernurnya, bupatinya, kemudian menterinya, menteri yang kucluk, ya, kita tahu kemarin menteri siapa itu, ya, pidato lantang membela berapi-api, membela klan Ba'alwi. Nah, itu untuk pelajaran supaya jangan sampai 5 tahun yang akan datang memimpin bangsa Indonesia. Entah dia pada posisi tim ses lah, entah dia dalam posisi bupati, posisi menteri. Kalau punya rekam jejak, lihat rekam jejaknya. Pernah mengkhianati pribumi atau tidak? Seperti Nusron Wahid kan mengkhianati pribumi. Kemarin itu sudah tahu banyak sekali makom-makom palsu al-Yamani di berbagai daerah. Terakhir itu, ya, kita lihat di Ponorogo kalau nggak salah, ya, itu ada makom palsu lagi. Alhamdulillah teman-teman kita dari PWI langsung terjun membongkarnya, terbukti isinya adalah pasir. Nah, kucluk teman-teman, ya, isinya pasir. Nah, teman-teman sekalian, terkait kibin-kibin yang menjadi menteri, terkait kibin-kibin yang berada dalam kepemerintahan, entah itu pemerintah daerah, entah itu kementerian, ya, yaitu Kiai Imad memberikan ultimatum keras supaya apa? Supaya Pak Presiden Prabowo agar memperhatikan lagi, ya, rekam jejak para menterinya itu berafiliasi kepada siapa. Tidak hanya menteri teman-teman, ya, utusan kepresidenan juga sempat berkunjung ke rumah Rizik Syihab seperti Raffi Ahmad, kemudian Wamen itu, ya, itu kita akan ingat selalu. Bagaimana suara dari Kiai Imad untuk kemudian memberikan sebuah peringatan kepada Prabowo supaya memperhatikan lagi, kalau perlu tindak tegas dan dipecat menteri-menteri yang berafiliasi dengan klan Ba'alwi, berafiliasi dengan HTI, berafiliasi dengan organisasi yang nyata-nyata pernah mempunyai rekam jejak melawan negara, harus dipecat. Kita akan simak videonya.
Menteri Kibin pecat, Menteri Kibin pecat. Orang dipecat gawe rusak alam dunia. Jaga Nahdlatul Ulama kita, jaga pemimpin kita, jaga Prabowo, jaga Gibran Rakabuming Raka, jaga gubernur kita, jaga bupati kita, bupati-bupati yang bukan bupati Kibin. Kalau bupati Kibin gak usah dijaga. Bupati-bupati yang masih jadi Kibin menteri, kalau ada yang masih Kibin menawi dipecat dengan presiden. Gawe rusak alam dunia. Kita untuk berjuang demi kemuliaan bangsa, dia yang menjadi penghalang. Di sini ada produser Allah, awas bukan kelindes. Produser Allah itu salah dalam sapa-sapa nanti ngarap lindes, minggir orang minggir, minggir orang minggir, minggir orang minggir. Ya, jelas teman-teman ya, bahwa Kiai Imad memberikan sebuah kritik kepada Prabowo. Ya, supaya para menteri-menteri Kibin ya, yang otaknya tidak dipakai agar supaya dipecat saja, bikin rungsep alam dunia ya. Sudah nggak mau meneliti ya, tiba-tiba bela klan Mbak Alwi ya. Syukur-syukur mau meneliti, syukur-syukur mau meriset persoalannya, kemudian apakah benar ada pembelokan dan sebagainya, syukur-syukur ya. Dan juga dari teman-teman PWI sudah setumpuk bukti pembelokan, kemudian makam palsu ya, ceramah kekhurafatan ya, kemudian penghasutan dan lain sebagainya. Ini sudah setumpuk lah. Ini menteri, kelasnya menteri bisa perintah anak buahnya untuk meng-cross check apakah benar ini makam palsu dan sebagainya, cek siapa yang membuat dan sebagainya, kan seperti itu. Tiba-tiba teman-teman, ketika ada peristiwa Idrus bin Salim Jufri itu, nongol tuh menterinya, menteri plonga-plonga itu nongol membela daripada klan Baal. Kita ulangi lagi suaranya Kiai Imad teman-teman. Menteri Kibin pecat, Menteri Ini orangnya nih. Menteri Ya ini teman-teman. Orang dipecat gawe rusak alam dunia. Oh. Jaga Nahdlatul Ulama kita, jaga pemimpin kita, jaga Prabowo, jaga Gibran Rakabuming Raka, jaga gubernur kita, jaga bupati kita, bupati-bupati yang bukan bupati Kibin. Kalau bupati Kibin gak usah dijaga. Bupati-bupati yang masih jadi Kibin menteri, kalau ada yang masih Kibin menawi dipecat dengan presiden. Gawe rusak alam dunia. Kita untuk berjuang demi kemuliaan bangsa, dia yang menjadi penghalang. Di sini ini ada produser Allah, bukan kelindes. Produser Allah itu salah dalam sapa-sapa nanti kelindes, minggir orang minggir, Tabrak. minggir orang minggir, minggir orang minggir. Itu teman-teman suara lantang dari Kiai Imad berikan pesan tegas kepada pemerintahan Prabowo supaya di beberapa waktu untuk menghitung ulang, mempertimbangkan ulang menteri-menteri yang terciduk membela klan Mbak Alwi. Seperti Nusron Wahid kemarin. Hari apa itu kemarin teman-teman? Itu jam kerja atau bukan, nggak tahu. Saya lupa itu. Membela klan Mbak Alwi. Tahu-tahu bela klan Mbak Alwi. Ini udah menyimpang atau bagaimana si Nusron ini? Dulu bela mati-matian si Ahok ketika Ahok di demo. Sekarang giliran klan Mbak Alwi sudah nyata-nyata membuat rusak negara, membuat rusak keislaman, malah dibela. Jadi itu teman-teman ya, si Nusron kemarin ya, itu kita lihat pidatonya berapi-api membela klan Mbak Alwi lah, membawa dalil-dalil apa itu nggak jelas demi membela kezaliman klan Mbak Alwi. Giliran Kiai Pribumi nggak dibela, ini apa? Pucluk bin Pekok. Ya, jadi teman-teman sekalian, memang menyusahkan kalau ada menteri-menteri yang dari kalangan Kibin. Makanya ditandai saja, besok pemilu 5 tahun yang akan datang nggak usah dipilih lagi. Itu saran saya, nggak usah dipilih lagi lah. Ini kualitasnya kayak gitu. Ini kualitasnya kayak gitu. Jadi deketin ulama, wah deketin ulama, deketin kiai, deketin habaib,
hanya ingin meraup suara di pemilu yang akan datang. Komitmen kebangsaannya terhadap sejarah bangsa Indonesia yang dibelokkan sedemikian rupa. Komitmen kebangsaannya ya, dalam rangka meluruskan sejarah Nahdlatul Ulama, ya, meluruskan sejarah negara kesatuan Republik Indonesia dengan terbukti adanya makam-makam itu, makam-makam palsu. Itu bahaya teman-teman, ya. Bahaya kalau dibiarkan makam-makam palsu. Nanti satu desa ada makam palsu misalkan. Tahu-tahu makamnya si Khabib dari Yaman. Ya, generasi yang akan datang tahunnya, oh ini ada makamnya si Khabib dari Yaman. Penyebar agama Islam, catat. Penyebar ilmu tasawuf, catat. Pemimpin desa, ya, catat dan lain sebagainya. Ini bahaya. Makanya dibongkar, nggak sesuai dengan sejarah. Ini kok dibiarkan sama si Nusron, coba bayangkan. Si Nusron ini mau menghancurkan negara atau bagaimana? Ya, Nusron mau menghancurkan negara atau bagaimana teman-teman ya? Ada suatu makam yang tidak sesuai dengan sejarah. Dicatat di nisannya Al-Yamani. Generasi yang akan datang akan mencatat sejarah adanya itu makam yang tertua. Oh berarti dia penyebar agama Islam. Terbukti dari nisannya tahun berapa. Ya, terbukti dari asal muasalnya si Habib ini dari Yaman dan sebagainya. Akan dicatat oleh generasi yang akan datang. Silahkan dibayangkan saja bagaimana coba. Berarti nanti jasa-jasa para ulama, jasa-jasa para tokoh di desa itu akan terhapuskan, akan hilang. Ini liciknya di sini, buat makom, buat makom. Nanti rame pengunjung, akan menjadi suatu kebenaran. Walaupun makomnya nggak ada isinya, menjadi suatu kebenaran. Ini makom seorang tokoh dari Yaman yang menyebarkan agama Islam di desa ini, menyebarkan agama Islam di kabupaten ini. Kan seperti itu, teman-teman. Belum lagi nanti di sisi lain membelokkan sejarah bangsa. Pangeran Diponegoro dikatakannya dari Yaman, klan Ba'alwi, terbukti pakaiannya dan lain sebagainya macam. Coba. Wah, udah rusak. Jadi yang bertanggung jawab ketika negara sudah rusak, para menteri-menteri bajingan tolol itu teman-teman ya, itu harus bertanggung jawab. Dan para tokoh-tokoh yang membela klan Ba'alwi hari ini, ketika waktunya nanti datang, ya, kehancuran bangsa Indonesia, mereka lah yang harus tanggung jawab terhadap kehancuran bangsa Indonesia itu. Kan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus waspada siapa menteri-menterinya yang berafiliasi dengan klan Ba'alwi, siapa menteri-menterinya yang pro terhadap klan Ba'alwi. Hati-hati, ya hati-hati. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah video Kiai Imad yang memberikan kritik kepada Prabowo, memberikan saran tegas kepada Prabowo supaya Prabowo memecat si Nusron Wahid dari jabatan menterinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.